Istasfu. Istasfu ngalapo sehat, ngalapo waras. Istasfu ngalapo waras sapa sira kabeh bima kelan perkara. Hamida kang muji sapa Allah taala. Bi kelan ma nafsahu ing awak dhewe Allah. Qabla ayyahmadahu ing dalem sadurunge yen muji hu ing Allah sapa khalquhu sapa makhluke Allah. Wa bima lan kan perkara mata kang muji sapa Allah ta'ala maulur sapa Allah biklan ma nafsahu ing awak dene ma Allah. Rupane alhamdulillah wa qul huwallah wa qul huwallahu ahad. Rupane surat alhamdulillah lan surat qul huwallahu ahad. Faman maka ta sapane wong lam yasfihi ora gawe waras hi ing wong apa Al-Qur'anu, ya benar Al-Qur'anu ya. Yaitu apa di sini? Al-Qur'anu. Fala syafahu maka ora bisa marasake hu ing wa sapa ahadun sapa wong siji. Rawahu ngriwatake hadis sapa Ibnu Qani. Sapa Ibnu Qani dalam kitab Mu'jamus Sahabat. An Roja Al-Gonawi. An Rojain Al-Gonawi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kamu itu mencarilah kesembuhan, mencarilah kesembuhan dari penyakit. Dari apa? Dengan membaca alhamdulillah, dengan membaca qul huwallahu ahad. Nah, kenapa? Karena alhamdulillah itu adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri sebelum dipuji sama makhluknya. Nah, sedangkan qul huwallahu ahad itu adalah pujian Allah yang dimaksudkan kepada hambanya. Jadi hambanya disuruh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini menganjurkan kita untuk berobat dengan cara rohani. Nah, jadi cara berobat itu ada dua macam, rohani dan jasmani. Nah, yang repot ikut Ibnu Tin kalau tidak salah ya. Ibnu Tin itu mengatakan repotnya itu pengobatan jasman rohani, yaitu dengan bacaan-bacaan, dengan zikir semacam itu memerlukan orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah SWT, sehingga yang dibacakan itu bisa mandi, bisa manjur, gitu loh. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam kitab Syarah Abi Jamroh. Abi Jamroh itu adalah ringkasan dari Sahih Bukhari. Diceritakan di Muqaddimah pengarang ketika menerangkan fadilah bismillah itu. Jadi ada sungai, saya lupa sungai apa ya. Itu tiap tahun tuh perlu korban jiwa, perlu tumbal namanya. Kalau tidak ditumbalkan, mesti akan terjadi namanya banjir bandang, yang mengakibatkan kerugian di masyarakat sekitarnya. Sehingga tiap tahun itu raja yang ada di dekat sungai itu mesti mengorbankan warganya satu. Akhirnya kemudian ketika Islam sudah mulai menguasai banyak tempat, salah satunya ya negara tadi, kebetulan kalau tidak salah itu Umar bin Khattab itu khalifahnya. Maka kemudian beliau ketika tahu tradisi semacam itu, maka menulis surat kepada sungai itu. Ini dari Umar bin Khattab gamanya, suruh menghentikan banjir kamu. Kalau enggak, rasakan akibatnya. Ditulis, akhirnya kemudian disuruh ngelempar ke dalam sungai itu. Habis itu enggak pernah terjadi banjir lagi. Sungainya takut sama Umar bin Khattab. Itu orang soleh tapi ya. Ada lagi kejadian. Tetangga orang Islam, negara Islam saat itu pun juga Umar bin Khattab, raja itu sering mengeluh sakit kepala. Dia itu minta diobati berbagai macam tabib, dokter, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kemudian ketika Umar bin Khattab mendengar semacam itu, dikirimlah gambarnya semacam penutup kepala, serban apa, saya tidak tahu. Kemudian dipakai sama raja tadi. Ketika dipakai,
sakit kepalanya hilang, sembuh. Ditaruh lagi, penutup kepalanya kumat lagi. Begitu terus-terusan. Akhirnya kemudian rajanya penasaran. Ketika penasaran, dibukalah penutup kepala tadi, serban tadi. Ternyata dalam serbannya ada kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Loh itu. Jadi kalau yang nulis itu orang soleh, yang ngobati orang soleh, insya Allah itu manjur. Nah, manjur. Salah satunya dalam hadis ini yang digunakan sebagai obat itu adalah bacaan Alhamdulillah dan bacaan Qul huwallahu ahad. Kalau Anda baca kitab-kitab tentang Fadailul Quran, maka salah satunya adalah bacaan Qulhu atau Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca, kemudian ditiupkan ke tangan Anda, kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Nah, insya Allah nanti akan berkurang penyakitnya. Tapi tadi kata Ibnu Tin itu syaratnya yang baca itu harus orang yang soleh, orang yang dekat pada Allah SWT, sehingga pengobatan rohani semacam ini bisa manjur. Tapi karena langkahnya orang soleh, kadang kiai sendiri dengan orang mandi, ya toh, maka kemudian kata Ibnu Tin, sekarang banyaklah orang-orang itu berobat dengan pengobatan jasmani, sakit pergi ke dokter, minta obat. Karena memang itu boleh, kan itu boleh, tidak ada masalah. Karena pengobatan tadi diterangkan ada dua, yaitu pengobatan secara rohani, yaitu doanya orang-orang yang soleh, salah satunya dengan Qul dan Alhamdulillah ini kalau dalam hadis ini. Kemudian pengobatan dengan cara jasmani, yaitu pergi ke dokter yang biasa kita lakukan. Saya semacam ini juga ke dokter sama. Kenapa? Kita ikhtiar dulu lah, ikhtiar. Selain itu juga kadang-kadang ya tak bacakan. Cuma saya juga kadang-kadang tak bacakan ya tidak berkurang sakitnya. Berarti satu bukan orang yang soleh, sehingga agak berkurang penyakitnya. Gitu loh. Kemudian berdasarkan hadis-hadis yang lain, bukan hadis ini loh ya, hadis-hadis yang lain, maka dalam mazhab Syafi'i, kaul yang kuat, kaul yang dipegang oleh para ulama, ini pun telah diamalkan oleh sebagian ulama-ulama salaf, boleh Anda nulis Quran, kemudian dalam wadah, kemudian dihapus dengan air, kemudian airnya diminum, itu boleh, tidak ada masalah. Itu Pak. Atau dijadikan semacam itu jimat, saya lupa namanya apa, kalau zamannya tawaimah atau apa saya lupa. Jadi itu Anda tulis, kemudian Anda bawa kemana-mana sebagai jimat. Jimat kan barang siji di rumah kan, jimat itu semacam itu, barang siji di rumah. Anda apakah itu musyrik? Ya enggak lah. Itu namanya ruqyah, pengobatan Islami. Apa dasarnya? Mungkin ada yang mengatakan, itu bid'ah. Kalau dia berkata bid'ah, berarti dia kurang baca. Baca di kitab tafsir Ibnu Katsir. Orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi kan salah satu idolanya dari Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir itu. Di Muqaddimah Ibnu Katsir ketika bercerita tentang bab surat Al-Fatihah, diceritakan ada para sahabat yang sedang berkunjung di suatu daerah, minta disuguhi, nggak disuguhi. Kemudian karena tidak disuguhi, akhirnya kemudian mereka diam saja. Ternyata kepala sukunya saat itu disengat kala jengking atau apa, pokoknya hewan berbisa lah. Kemudian akhirnya salah satu sahabat tadi ditanya, ada yang bisa mau obati enggak? Akhirnya salah satu sahabat di situ membacakan Fatihah berkali-kali, kemudian ditiupkan ke tangannya kalau tidak salah, kemudian digunakan untuk mengobati kepala suku yang terkena cengkram dan sembuh. Sembuh, hebatnya sembuh. Ketika sudah sembuh, akhirnya para sahabat tadi dikasih makanan, minuman, bahkan dikasih kambing banyak. Kemudian sahabat itu datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kami ini dapat kambing ini gara-gara saya mengeruqyah.
sangobati kepala suku dengan bacaan Fatihah. Maka Kanjeng Nabi tidak menyalahkan, bahkan mengatakan, oh kamu berarti tahu itu untuk ruqyah. Nah, itu di tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah. Oh, itu jadi tidak bid'ah itu. Nah, itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Kalau Anda baca kitab Nawadirul Usul juga ada fadilahnya tentang Mu'awidatain. Ketika kalau tidak salah ketika hadis pertama itu. Ketika hadis pertama menerangkan tentang kalimat kun fayakun. Maka salah satunya bahwasanya membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian diusap-usapkan bisa menyembuhkan atau mengurangi penyakit. Bahkan di kitabnya itu At-Tibyan fi Ulumil Quran karena menaik dan juga ada. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Quran kemudian dijadikan jimat, dijadikan pengobatan itu bid'ah, ya berarti kurang wawasan, kurang banyak bacanya gitu loh. Gampang bid'ah kan, kurang bacaan gitu kan. Kalau Anda ingin ngaji masalah manfaat-manfaat semacam itu, kitabnya itu ada. Kitabnya itu ini tapi bukan Quran ya. Itu biasanya dibaca oleh para santri-santri di pondok-pondok, itu namanya burdah. Burdatul Madih. Di kitab burdah itu nanti berapa bait itu ada manfaatnya, berapa bait itu ada manfaatnya. Yang tak ingat manfaatnya itu bait itu loh. Naam saro taifuman ahwa fa'ar Naam saro taifuman ahwa fa'ar rokoni. Itu katanya pengarangnya. Orang yang baca bait itu habis sholat Isya sampai ketiduran itu nanti akan mimpi ketemu sama Kanjeng Nabi. Cuma sayang saya tidak istiqomah, cuma menjalankan 3 hari kemudian udah bosan. Kenapa kok bosan? Ya karena tidak ketemu Kanjeng Nabi, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Harusnya istiqomah. Naam sarota firman ahwa fa'ar rokeni. Nah, itu nanti ada, kalau pengen tahu manfaatnya ya ngaji kitab burdah itu nanti ada manfaat-manfaatnya. Nah, jadi kembali pada hadis ini, hadisnya adalah hadis yang dhaif, Bahkan ada sebagian ulama itu memastikan, ya Imam Adz-Dzahabi memastikan bahwasanya hadis ini tidak sah karena dhaif. Cuma banyak hadis-hadis lain yang menjadi penguat untuk kebolehan menggunakan Al-Quran sebagai obat. Karena itu ada kitab namanya Tibbun Nabawi karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kalau tidak salah di sana juga ada pengobatan rohani juga ada kalau tidak salah. Jadi kalau kita perhatikan ada kata-kata hamidah, ada kata-kata madaha. Apa bedanya? Hamid itu pujian, madaha pun pujian. Cuma bedanya gini, bedanya kalau hamidah, alhamdulillah, itu pujian untuk seseorang yang sesuatu yang baik, tapi memang merupakan pilihan dia. Itu namanya pujian. Mas Huruf misalnya, dia kaya kemudian rajin sedekah, kan pilihan. Ya itu Anda berhak mendapatkan hamdun, pujian. Gitu loh. Tapi kalau madhun sama, madhun itu juga pujian. Madhun itu pujian, entah itu berupa pilihan atau tidak. Contoh misalkan Pak Nur itu, dia punya batu akik yang bagus sekali. Wah, warnanya indah sekali. Dijual mahal. Tapi kan batu akik itu tidak punya pilihan. Wong dia itu diciptakan, ya toh? Tidak milih warna sendiri. Nah, itu namanya madhun, pujian meskipun dia tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Tapi kalau hamdun itu mesti punya pilihan. Kita teruskan. Ista'inu hadis 160 ya. Ista'inu padha njaluk tulung sapa sira kabeh ala injahil hawaiji ing atase meroleh pira-pira hajat bil kitmani kelawan nyingitake. Fa inna kulladzi nikmatin maka setune saben-saben wong kang duwe nikmat mahsudun iku den hasad den dengki. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Nuaimin, sapa Abu Nuaim dalam kitab
Hilyatul Auliya. An Mu'ad bin Jabalin, saking Mu'ad bin Jabal. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau Anda punya keperluan, Anda punya hajat akan sesuatu, jangan diumbar, jangan disebarkan kemana-mana. Oh, saya perlu ini, saya perlu ini. Nah, ini ada kemungkinan. Nah, kemungkinan itu ada dua. Pertama, Anda itu akan dihalang-halangi dari kebutuhan atau hajat Anda tadi. Nah, contoh misalkan Mas Ruslan, dia punya proyek lah, kemudian diumbar kemana-mana. Nah, ternyata yang pengen mendapatkan proyek itu juga banyak orang. Akhirnya nanti Anda akan dijegal, maka ini yang pertama, Anda akan dihalang-halangi untuk mendapatkan hajat keperluan Anda. Yang kedua itu kadang-kadang kalau orangnya tidak senang, itu Anda akan dijadikan gunjingan, dijadikan gosip, karena dia merasa hasut dengki kepada Anda. Jadi terus dalam Al-Quran dikatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Maka kalau kamu dapat nikmat, dapat anugerah dari Allah, katakanlah, ceritakanlah. Tapi ada dulu sudah tak pernah tak terangkan. Yang dimaksud menceritakan itu apabila aman dari fitnah. Jadi kalau misalkan Mas Fuluk lah, dia dulu saingan sama Mas Ruslan untuk dapatkan si A. Ternyata yang dapat Mas Fuluk. Kemudian diumbar kemana-mana. Ya Mas Ruslan akhirnya hasad, iri ya. Akhirnya jadikan gosip kemana-mana. Oh Mas Fuluk itu ternyata pakai pelet, jalan goyang atau apa kan gitu kan. Padahal enggak itu, enggak pakai jalan goyang. Gitu. Kalau goyangnya ya, tapi jalannya kan tidak. Maksudnya gitu. Maksudnya orang dapat kenikmatan itu boleh diceritakan apabila sudah mendapatkan kenikmatan tadi. Yang kedua, aman dari hasut, aman dari orang yang dengki. Tapi kalau misalkan Anda punya teman irinan, yang udah usah dikasih nikmat lah. Misalkan Mas Ruslan itu punya tetangga yang irinan. Mas Ruslan punya apa? Iri. Punya apa? Iri. Ya udah usah cerita. Habis beli HP baru, habis beli motor baru, ya irilah. Jadi hasut lah teman Anda nanti, tetangga Anda nanti. Jadi kalau punya kebutuhan, keperluan belum dicapai, belum bisa mendapatkan tadi, kalau bisa ya disembunyikan. Jangan ditunjukkan kemana-mana. Kenapa? Kalau Anda kebetulan ngomongnya sama orang yang sama-sama butuh itu, perlu hajat itu, bisa-bisa Anda dicegal. Dulu pernah tak ceritakan kan, Kiai saya sendiri, guru saya sendiri namanya Kiai Isom Hadik. Itu cucunya Kiai Hasyim Asy'ari dulu. Pernah naksir sama seorang wanita. Kalau dia ngelamar, otomatis diterima dong. Cucunya Kiai Hasyim Asy'ari, lalu dia adalah kiai lulusan luar negeri dari Madinah lagi. Jadi pintar lagi. Tapi delalah ketika dia mau menikahi wanita tadi, ngomong sama temennya, cerita-cerita sama temennya. Delalah yang diceritani itu juga naksir sama si wanita tadi. Akhirnya gimana? Akhirnya Gus itu dikasih info yang salah. Si wanita dijelek-jelekan gini. Akhirnya Gusnya tidak jadi ngelamar karena dapat info dari temennya yang keliru. Habis tidak jadi dilamar, ternyata dilamar sama temennya sendiri yang ngasih info tadi. Itu. Jadi kalau Anda punya keperluan belum dicapai, ya jangan terlalu diumbar kemana-mana, jangan ditunjukkan kemana-mana. Karena tadi kadang-kadang bisa dihalangi sama orang, kadang-kadang menjadi dengki, bikin iri sama orang. Misalkan Mas Fuluk lah, sudah kaya misalkan, kemudian mau beli rumah lagi, cerita sama teman-temannya. Maka temannya yang iri kan gini, wis sugih punya rumah banyak, kok beli rumah lagi. Padahal Anda Mas Fuluk, ya kan? Ini orang yang dengki semacam itu. Orang yang dengki itu tidak akan pernah merasa bahagia ketika temannya atau orang lain itu dapat kenikmatan. Jadi kalau Anda tahu punya teman yang irinan, udah usah dikasih berita kesuksesan Anda, udah usah dikasih berita kemudian istainu. Nah ini hadis ini mesti wanita ya. Ini hadis nomor 161 ini.
Istainu padha njaluk tulung sapa sira kabeh. Oh, tadi itu hadisnya dhaif ya. Hadis yang tadi itu hadisnya dhaif. Bahkan ikut Imam Ibnul Jauzi, hadisnya palsu, maudhu. Tapi ini kemudian dikritik sama seorang ulama namanya Al-Hafidz Al-Iraqi yang mengatakan, oh ini tidak pas kalau dimasukkan maudhu. Ini ya kalau dhaif ya dhaif, cuma tidak sampai maudhu. Hadis 161. Istainu padha njaluk tulung sapa sira kabeh. An-nisaa ing pira-pira wong wadon. Masa wong wadon yang wanita menjadi tanggungan kita, istri, anak. Kemudian kalau Anda punya pembantu atau pekerja yang di kantor Anda atau di rumah Anda, itu namanya tanggungan Anda. Istainu padha njaluk tulung sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon bil uri kelawan udo. Maksudnya artinya kalau bisa itu tidak usah terlalu bebas dikasih uang banyak untuk beli pakaian. Bukan berarti kemudian istri Anda atau keluarga Anda yang wanita suruh tidak pakai baju di rumah. Nah, nanti kalau Mas Ruslan punya istri tidak pakai baju di rumah ya apa namanya punya anak terus setiap tahun, nah repot toh. Ya. Karena itu zaman dulu kan orang itu anaknya banyak-banyak. Kenapa? Tidak ada HP, tidak ada TV, ya toh? Tidak ada listrik. Jadi gelap gulita. Kampungnya paling cuma pakai obor atau pakai apa namanya teplok. Itu kan jam 8 sudah sepi. Ya, akhirnya suami istri ya di rumah terus ini bikin anak terus makanya anak banyak-banyak. Nah, ada yang 5, 6, 7. Sekarang sudah punya banyak HP, banyak TV, internet. Kadang sudah capek, akhirnya ya anaknya 1, 2, tidak banyak gitu. Ya toh, itu wajar toh. Nah, zaman dulu punya anak banyak itu lumrah, gitu kan? Lumrah. Saya keluarga aja 6 orang, termasuk saya 6 orang, gitu kan? Istri saya ketika nikah tanya sama saya, pengen punya anak berapa mas? Udah banyak-banyak 4 saja. Oh gitu. Cuma baru dapat 1 nih, kurang 3. Istainu. Jadi maksudnya gimana? Artinya kalau Anda punya istri, punya anak, punya pembantu atau karyawan yang di tanggungan Anda, jangan terlalu dikasih banyak uang sehingga mereka beli banyak pakaian. Ya pakainya kalau bisa secukupnya. Nah, kira-kira dibutuhkan. Cuma ini nanti kalau Anda ngaji di jamaah ibu-ibu ya diprotes ini. Ibu-ibu senangnya pakai baju baru ya, tiap bulan ngirik baju baru, beli baju. Nah, jadi bedanya laki-laki sama perempuan salah satunya masalah baju. Nah, kalau Anda punya istri, bajunya sak lemari aja, kadang-kadang bingung dia, masa tidak punya baju padahal bajunya sak lemari, ya toh? Nah, ini alami sendiri. Nah, ini satu bajunya 1 lemari, tapi kadang-kadang bingung tidak punya baju, bajunya 1 lemari. Nah, ini baju saya sama celana sarung dan lainnya itu cuma perlu 2 barisan lemari tok. Sudah cukup itu. Sudah tidak pengen beli baju lagi. Tapi kalau yang wanita 1 lemari itu tidak punya baju masih, kan gitu. Nah, gitu. Kalau tidak percaya tanya sudah punya yang pengalaman sama istri-istrinya. Ya Mas Sulu ya. Yang tertawa itu mesti ngalami kan gitu, ngalami ya. Fa inna ihdahunna. Jadi kenapa kok kita kalau bisa mengekang istri kita untuk beli baju ini terus terang ini tidak bisa amal. Apa tidak bisa tak amalkan? Ya karena istri saya itu kan memang hobi beli baju, kan gitu kan. Dan itu uangnya dikumpulkan sendiri. Jadi kalau dapat jatah dari saya sebagian disisihkan. Ya, nanti kalau pengen beli baju, ya bagusnya istri saya itu kalau mau beli sesuatu mesti ngomong sama saya. Mas saya mau beli baju ini, saya mau beli ini. Ya mau tak larang gimana? Uang-uangnya sendiri kok, ya. Jadi kalau sudah dikasihkan sama istri kan jadi uangnya istri sendiri. Nah, karena ikut sebagian orang, uang istri ya uang istri, uang suami jadi uang istri juga akhirnya, gitu kan? Repot kan? Ngalah lah kita akhirnya. Fa inna ihdahunna, maka setune salah sijine wong wadon, ida kasurat, nalikane akeh, apa siabuha apa klambine wong wadon, wa sanat lan bagusi sapa wong wadon, zinataha ing perhiasane wong wadon. Ajabah moko gawe gawok
gawe bagus ha ing wadon al khuruju apa metu. Rawahu riwayatake ngati sapa Ibnu Adiyin sapa Ibnu Adi an Anasin saking sahabat Anas. Jadi maksudnya gimana? Jadi diterangkan tadi kalau bisa istri itu tidak usah dikasih uang banyak sehingga digunakan untuk beli pakaian. Nah, kenapa kok semacam itu? Kalau wanita itu pakaiannya banyak, pengen pamer mesti. Tak metu tak keluar. Siapa yang dipameri? Ya orang banyak. Nah, orang banyak masa pamer sama suaminya sendiri. Itu kan ya bosen lah. Itu pasti kalau punya baju baru pengen dipamerkan ke orang yang lain. Karena itu dia mesti pergi ke pasar, pergi jalan, ikut kumpulan-kumpulan. Nah itu kadang-kadang menimbulkan fitnah. Misalkan istrinya Mas Ruslan, Mbah cantik misalkan, pakai baju keluar dari rumah, ya tetangganya yang cowok-cowok, terutama jomblo-jomblo ya mesti, waduh nggak bisa berkedip matanya tadi, melihat istrinya Mas Ruslan tadi misalkan. Nah itu kan menimbulkan fitnah, apalagi kalau cantik, gitu. Karena itu kalau dalam sebagian pendapat para ulama itu wanita itu sebaiknya sholatnya sendirian di rumah, jangan di masjid. Apa kok enggak jangan di masjid? Karena bisa menimbulkan fitnah, kecuali ajus. Ajus itu siapa? Ajus itu artinya wanita yang sudah tua. Wanita yang sudah tua yang tidak bikin tegangan tinggi bagi laki-laki. Gitu. Tidak bikin nafsu laki-laki. Bagaimana kalau orangnya itu cantik atau orangnya itu genit? Ikut para ulama itu justru tidak boleh ke masjid. Cuma ini tidak bisa diamalkan. Di Indonesia itu yang ngebeki masjid itu justru jamaah wanita. Ya, apalagi kalau pas Ramadan itu salat tarawih, itu yang laki-laki sama perempuan tuh jumlahnya berbeda jauh, banyakkan yang perempuan. Bahkan yang genit-genit pun datang semua, kan itu. Ini datang semua. Karena itu dalam hadis diterangkan soft sholat paling bagus itu adalah yang paling depan, bukan yang paling belakang untuk laki-laki. Sedangkan soft perempuan yang paling bagus adalah soft yang belakang, bukan yang depan. Kenapa kok semacam itu? Karena pada zaman kami Nabi, softnya kan jadi satu. Laki-laki di depan, kemudian anak-anak di tengah, perempuan di belakang. Jadi kalau orangnya itu betul-betul soleh, ya mesti pengen di depan. Jadi tidak terganggu ketika rukuk, yang dilihat juga sama-sama laki-laki. Tapi kalau orangnya kurang soleh, itu yang mesti pilih soft belakang.